Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mailiana Eka Yuswita dari kelas PM 2025G dengan NIM 2503030174154. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu tentang bukti tak langsung, teorema 5.1 dan definisi 5.1. Subbab 5.1 Bukti tak langsung. Bukti tak langsung adalah alat deduktif yang sangat kuat. Bukti tak langsung digunakan ketika bukti langsung sulit dilakukan. Salah satu tekniknya adalah asumsi kontradiksi. Kita mengasumsikan sesuatu yang berlawanan lalu menunjukkan bahwa asumsi itu mustahil. Teorema 5.1 menyatakan pada sebuah bidang melalui sebuah titik pada sebuah garis ada satu dan hanya satu garis yang tegak lurus garis itu. Diketahui garis L pada bidang E dengan P titik pada L. Yang akan kita buktikan yaitu ada tepat satu garis PY tegak lurus dengan L di P. Kewujudan buktikan ada satu garis yang tegak lurus dengan garis yang diketahui pada sebuah titik. Bisa dilihat pada gambar 5.1. Ketunggalan, buktikan hanya ada satu garis yang tegak lurus sebuah garis pada sebuah titik yang diketahui. Bisa dilihat pada gambar 5.2. Pada tabel pernyataan pertama, P pada garis L di bidang E. Alasannya diketahui, ada garis dalam suatu bidang E dan titik P terletak pada garis tersebut. Pernyataan kedua, H salah satu bidang setengah di E yang ditentukan oleh L. Alasannya yaitu postulat pemisah bidang. Menurut postulat pemisah bidang, sebuah garis membagi bidang menjadi dua bagian atau dua setengah bidang. Kita memilih salah satunya dan menamakannya H. Pernyataan ketiga, X titik lain di L. Alasannya yaitu postulat penggaris. Karena sebuah garis memiliki tak hingga banyak titik, kita ambil satu titik lain X di garis L. Titik ini membantu kita membentuk sudut di P. Pernyataan keempat, PY terletak di H sehingga besar sudut XPY sama dengan 90 derajat. Alasannya postulat konstruksi sudut. Dengan postulat konstruksi sudut, dari titik P kita bisa membentuk sudut 90 derajat terhadap sinar PX pada setengah bidang H. Pernyataan kelima, P dan Y menentukan garis PY. Alasannya, diberikan dua titik berbeda, ada tepat satu garis yang memuat keduanya, atau postulat 1. Karena P dan Y dua titik berbeda, maka terbentuk satu garis yang melalui keduanya. Pernyataan ke-6, PY tegak lurus dengan L. Alasannya yaitu definisi tegak lurus. Karena sudut yang terbentuk adalah 90 derajat, maka berdasarkan definisi garis tegak lurus, garis PY tegak lurus terhadap garis L. Kesimpulannya, telah terbukti bahwa minimal ada satu garis yang tegak lurus garis L di titik P. Yang selanjutnya kita akan membuktikan bahwa garis itu hanya satu. Di sini digunakan bukti tak langsung atau kontradiksi. Pernyataan pertama, andaikan garis M dan N keduanya tegak lurus dengan L di P, bidang E dengan titik Z di N dan titik Y di M. Alasannya asumsi tak langsung. Kita mengasumsikan kebalikan dari yang ingin kita buktikan. Pernyataan kedua, sudut ZPX dan sudut YPX adalah siku-siku. Alasannya definisi tegak lurus. Karena M dan N tegak lurus, maka masing-masing membentuk sudut 90 derajat. Pernyataan ketiga, besar sudut ZPX sama dengan besar sudut YPX, yaitu 90 derajat. Alasannya definisi sudut siku-siku. Menurut definisi sudut siku-siku, besar sudut adalah 90 derajat. Pernyataan keempat, PY dan PZ pastilah sinar garis yang sama. Alasannya postulat konstruksi sudut. Postulat konstruksi sudut menyatakan bahwa pada satu sisi garis hanya ada satu sinar yang membentuk sudut tertentu. Dalam hal ini yaitu 90 derajat. Karena keduanya 90 derajat di sisi yang sama, maka sinarnya harus berimpit.
Pernyataan kelima, garis M dan N sama. Alasannya M dan N memiliki lebih dari satu titik potong. Postulat 1. Jika dua garis memiliki lebih dari satu titik yang sama, maka keduanya adalah garis yang sama. Jadi asumsi bahwa ada dua garis berbeda menghasilkan kontradiksi. Kesimpulannya, tidak mungkin ada dua garis berbeda yang tegak lurus di titik yang sama dalam satu bidang, maka garis tegak lurus tersebut hanya satu. Selanjutnya yaitu definisi 5.1. Definisi 5.1 menyatakan garis sumbu sebuah garis adalah garis yang tegak lurus ruas garis itu di titik tengahnya. Karena kita sudah membuktikan ada garis tegak lurus di suatu titik dan garis itu hanya satu, maka jika titik tersebut adalah titik tengah, garis sumbu juga ada dan hanya satu. Dengan demikian, melalui pembuktian kewujudan dan ketunggalan, telah ditunjukkan bahwa dalam satu bidang melalui satu titik pada satu garis, terdapat satu dan hanya satu garis yang tegak lurus terhadap garis tersebut. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.